namanya Kuat. Kita berempat. Oh. Jadi untuk menangani ini tuh berempat. Saya, Bu Menlu, Bu Menkyu, dan Pak Peri. Oh, jadi Bapak nggak bisa milih ya? Karena Kuat kita nggak bisa milih. Kalau nggak jadi tuh yang 52 itu. Nah, ternyata makanya begitu ini ya. Togetherness. Togetherness, ya, kebersamaan ya. Pak Erlangga menyebut itu. Nanti kita bahas mengenai kebersamaan. Yang merumuskan ini kan Sherpa. Nah, kebetulan Sherpa di bawah kantor Menko, saya Sherpa bersama co-Sherpanya Bu Menlu. Kemudian ada financial track. Itu yang pegang Bu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Nah, pada akhirnya seluruhnya dimasukkan di dalam Sherpa Tracks. Dan itu menjadi deklarasi secara... Yang baru saja Anda saksikan adalah cuplikan wawancara saya atau obrolan saya dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto untuk bicara banyak mengenai di balik layar kesuksesan KTT G20. Tadi disebutkan salah satu juga yang punya peran penting adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya juga ngobrol dengan Bu Menlu. Bu Menlu cerita banyak bahwa KTT G20 yang kita lihat sukses itu adalah hasil kerja bersama, hasil kerja panjang. Dan tentunya perlu untuk dijaga momentum kesuksesan KTT G20 untuk menguntungkan negara kita dan juga menguntungkan negara-negara di dunia. Kita ikuti bersama cuplikan obrolan saya dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini. Jadi ada dua momen yang paling penting pada saat tanggal 16. Tadi yang ditayangkan itu adalah pas penutupan menjelang handover ke India, yang berarti itu adalah momen bahwa keseluruhan acara selesai. Tetapi sebelumnya yang tadi tidak ditampilkan adalah pada saat kita berhasil mensahkan draft deklarasi. Jadi sebelum acara penutupan itu ada pengesahan draft deklarasi, dan di titik itulah kalau bisa dibayangkan tuh nyawa saya itu kayak terbang gitu, karena itu tuh di balik layarnya sampai ada sebuah deklarasi di tengah dunia yang sangat sedang banyak sekali tantangan, dan G20 itu ada dua pilar besar ya, pilar keuangan, finance track, itu di situ ada Bu Menkyu, sahabat saya Bu Ani, satu lagi Pak Gubernur BI, sementara ada Sherpa Track, jadi semua yang di luar keuangan itu masuk ke Sherpa Track, itu Pak Menko Ekon dan saya sendiri gitu. Jadi itulah paling tidak kalau dari sisi substansinya yang mengawal sampai di titik deklarasi itu berempat lah. Tentunya ini dukungan, satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau kita kerja kompak, hasilnya ternyata selalu lebih bagus. Jadi walaupun kita berempat yang menggawangi lah ya, tapi itu kerjasama dari semua pihak, semua KL itu sangat luar biasa dan saya sangat apresiasi. Oleh karena itu, message Presiden jelas. Kalau kita ingin bicara generasi muda, kita ingin bicara generasi mendatang, tanggung jawab kita terhadap generasi sekarang, tanggung jawab kita untuk ekonomi dunia, maka satu hal yang harus dilakukan, stop the war. Itu pesan berulang-ulang. Stop the war. Karena kalau kita tidak hentikan perang, kita tidak mengelola, rivalitas itu ada, kompetisi itu ada, itu nggak bisa dihindari. Tetapi kelolalah rivalries, competition ini sehingga tidak menjadi konflik. Sebelum, saat, dan setelah perhelatan KTT G20 banyak yang bertanya-tanya, kira-kira KTT G20 ini apa manfaatnya ya buat Indonesia? Ternyata Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM ngobrol dengan saya dan bilang salah satunya adalah komitmen kerjasama konkret nilainya tidak kecil 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 125 triliun rupiah. Kira-kira apa lagi yang perlu kita simak, kita pahami dari perhelatan kesuksesan KTT G20? Kita ikuti cuplikannya berikut ini. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia terhadap kesuksesan kita dalam penyelenggaraan G20 di Bali. Kenapa saya katakan harus kita bangga bahwa negara kita, negara berkembang yang baru pertama kali diberikan amanah menjadi presidensi, yang pelaksanaannya cukup mendapat apresiasi dari seluruh pemimpin dunia yang hadir. Tidak hanya itu, tapi juga pemimpin dunia swasta.
Dan kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sama di beberapa negara terdahulu, tanpa bermaksud mengatakan bahwa kita hebat, tapi memang kita hebat gitu loh. Jadi harus ada ketegasan itu juga. Nah, yang kedua, bahwa kegiatan G20 ini juga dirangkai dengan B20. Ya. Nah, B20 ini sudah dilakukan oleh Kadin dengan teman-teman dari Kementerian Investasi, dengan kementerian-kementerian teknis yang lain. Nah, kemudian dalam beberapa lawatan saya ke beberapa negara dengan Pak Arsyad, Ini sebelum gelaran ya? sebelum tugas kita itu adalah meyakinkan orang dulu. Caranya? Ya, kita menyampaikan tentang Indonesia, bagaimana Indonesia, dunia memandang Indonesia sekarang adalah pertama negara yang stabil, pertumbuhan ekonominya cukup stabil dibandingkan dengan negara G20, kita salah satu yang terbaik. Inflasi kita salah satu yang terbaik. Terkendali ya? Terkendali. Yang kedua, salah satu negara G20 yang bonus demografinya tinggi 2035 Indonesia. Dan kita adalah populasi terbesar nomor 4. Nah, dengan melihat makroekonomi kita bagus, potensi sumber daya alam kita bagus, pemerintahan yang kuat, kemudian pimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kepemimpinannya diakui di global, itulah kemudian para teman-teman investor ini menganggap Indonesia salah satu negara alternatif terbaik, salah satu negara terbaik untuk mereka menanamkan modalnya. Nah, kemudian pada saat kemarin di acara B20, jadi negosiasi itu dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, 3 bulan, 4 bulan, lalu kemudian diteken lah itu barang. Nah, teken kita alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk mereka melakukan investasi di Indonesia sekitar 8 miliar US dollar. 125 triliun rupiah. Demikian obrolan malam edisi kali ini. Di tahun yang baru kita dengan semangat baru, tentu banyak sekali yang punya resolusi. Kita amini, kita doakan bersama semoga resolusi baik, doa-doa baik, harapan-harapan baik bisa terwujud di tahun 2023 ini. Sekali lagi selamat tahun baru buat Anda semua. Kami akan menemui Anda dengan obrolan bersama narasumber-narasumber dengan topik-topik menarik lainnya esok. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi besok ya.